Baru-baru ini, marak kasus pasien BPJS ditolak oleh rumah sakit. Beberapa pasien BPJS termasuk lansia mengalami penolakan layanan kesehatan, walau kondisi fisiknya jelas memerlukan pertolongan. Dikutip dari kompas.com, seorang wanita bernama Desi Erianti yang berasal dari kota Padang menderita infeksi saluran pernafasan akut. Ia diminta pulang oleh petugas IGD meski dalam kondisi kesulitan bernafas. Naasnya, beberapa saat setelah itu, nyawa wanita tersebut sudah tidak dapat diselamatkan. Hal yang sama juga dialami oleh seorang wanita lanjut usia bernama Nurbaiti di kota Jambi. Ia ditolak berobat oleh rumah sakit karena menggunakan kartu Indonesia Sehat dan BPJS Kesehatan. Padahal, lansia itu mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan sebelah kiri karena berusaha memadamkan kobaran api. Kumpulan kasus ini menandakan bobroknya sistem kesehatan di Indonesia karena keselamatan pasien dijadikan taruhan atas masalah administratif. Padahal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menegaskan bahwa rumah sakit wajib menangani pasien demi keselamatan nyawa tanpa memandang status klaim. Halo, saya Bartolomeus. Saya Nathaniel. Dan saya Aulia. Dalam video ini, kami kelompok 2 akan mengupas tentang hak dan kewajiban warga negara merujuk bab 3 pada buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, Mendidik Generasi Milenial yang Berwawasan Kebangsaan, karya Mali Benyamin Mikael dan kawan-kawan, serta korelasinya dengan insiden BPJS yang terjadi baru-baru ini. Dalam buku, tepatnya pada bab 3, dinyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan. Hak selalu mengandung kewajiban. Sebaliknya, kewajiban selalu melahirkan hak. Ada hak, maka ada kewajiban. Keduanya memancar keluar dari ciri sosialitas manusia sebagai makhluk yang selalu ingin hidup dalam kebersamaan. Ketika warga menuntut hak, negara memiliki kewajiban untuk menjamin. Begitu juga sebaliknya, warga pun berkewajiban mendukung negara dalam mewujudkannya. Konstitusi kita mempertegas ini melalui pasal 28H ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dikuatkan lagi dalam pasal 34 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, negara berkewajiban menyelenggarakan jaminan sosial dan memastikan fasilitas kesehatan serta layanan publik yang layak. Sudahkah hal ini terwujud dengan semestinya? Kasus penolakan pasien akibat klaim yang belum dibayar oleh BPJS sebenarnya melanggar prinsip dan asas hukum tersebut. Rumor sengketa klaim antara BPJS dan rumah sakit tidak boleh merenggut hak dasar pasien untuk ditangani. Karena Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit melarang diskriminasi medis baik terhadap peserta BPJS maupun pasien umum. Ombudsman yang merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pun telah menyatakan bahwa praktik semacam ini termasuk maladministrasi dan dapat dijerat sanksi administratif, bahkan pelanggaran kontrak kerjasama rumah sakit dengan BPJS. Peserta BPJS sebenarnya memiliki hak konstitusional atas layanan kesehatan yang layak. UUD Pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan Pasal 34 menyebutkan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Selain itu,
Pasal 32 huruf C Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menegaskan bahwa peserta berhak atas layanan manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, seharusnya pasien BPJS tak pernah mendapat perlakuan tidak adil. Untuk menegakkan hak ini, negara melalui BPJS berkewajiban mengelola iuran dan membayar klaim secara tepat, serta menjalankan sistem yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, peserta juga memiliki kewajiban membayar iuran rutin, mematuhi tata kelola, sistem rujukan, dan vaskes, serta melaporkan data sesuai dengan kondisi mereka yang sebenarnya. Bila salah satu pihak melanggar tanggung jawabnya, maka keseimbangan sistem jaminan sosial akan terganggu. Berikut inilah beberapa upaya untuk memperbaiki sistem BPJS agar hak dan kewajiban kembali berimbang. Antara lainnya, mengembangkan sistem klaim digital yang real time agar rumah sakit gak ragu melayani pasien darurat. Kemudian meningkatkan peran Ombudsman, Kemenkes, serta lembaga pengawas lainnya seperti BPK dalam audit, klaim, dan pembayaran. Menyediakan informasi transparan lewat aplikasi mobile JKN dan website sehingga peserta tahu status iuran dan klaim mereka. Memberikan sanksi tegas bagi rumah sakit yang terbukti mengabaikan hak pasien, termasuk pembekuan kerjasama BPJS. Langkah-langkah ini akan memperkuat keadilan, keamanan, dan kepercayaan terhadap program kesehatan nasional. Hak dan kewajiban dalam sistem BPJS bukanlah pilihan yang bisa ditawar-tawar. Mereka adalah fondasi sistem negara yang sehat dan adil. Peserta berhak atas layanan sehat dan negara wajib menyediakannya. Peserta harus membayar iuran dan negara harus menghormati hak pasien. Seimbang keduanya, maka kita akan punya jaminan sosial yang modern, inklusif, dan demokratis. Kita sebagai warga negara juga harus aktif dalam mengawasi dan menyuarakan ketidakadilan agar pemerintah terus memperbaiki sistem yang ada. Mari kita wujudkan negara yang adil, sehat, dan sejahtera bagi kita semua. Terima kasih udah menyimak dan sampai jumpa. Streams of